Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nur Septianingsih, NIM 862062200013. Prodi PGSD non-reguler semester 1 Universitas Muhadi Setiabudi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi kelas IPA kelas 3 SD tema 2 subtema 1 mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Manfaat tumbuhan sendiri ada beberapa. Di sini saya menuliskan hanya 6. Yang pertama yaitu sebagai sumber makanan. Sebagian besar tumbuhan menjadi sumber panganan baik untuk manusia maupun hewan. Tumbuhan sendiri mengandung vitamin, mineral, dan juga serat yang dibutuhkan bagi tubuh. Tumbuhan yang dapat dijadikan sumber makanan diantaranya yaitu buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga sayur-sayuran. Yang kedua yaitu dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Tanaman yang pada umumnya memiliki ukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama antara kurang dari 1 tahun hingga tahunan. Sebagian besar yang digunakan untuk tanaman industri itu bagian buah dan daunnya, biasanya dijadikan makanan, minuman, dan juga kosmetik. Yang ketiga yaitu dimanfaatkan sebagai alat rumah tangga, dan yang keempat sebagai bahan pakaian. Sekarang dikembangkan serat, nanas, dan juga pisang, serta tanaman yang memiliki kandungan selulose yang tinggi, serta serat tersebut diperoleh dari biji, batang pohon, dan juga buah. Yang kelima yaitu pewarna alami. Zat pewarna alami yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, atau sumber-sumber mineral lainnya. Yang terakhir yaitu sebagai kesehatan. Selanjutnya, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan, yaitu ada sayuran. Bagian tumbuhan yang bisa dimakan mentah maupun masak. Sayuran seringkali diolah menjadi salad dan dimasak sebagai makanan dengan rasa gurih atau asin. Yang kedua yaitu tanaman pangan, tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan untuk manusia. Yang ketiga yaitu tanaman obat. Setiap tumbuhan satu atau lebih organnya mengandung zat yang bermanfaat untuk kesehatan dan dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Contohnya itu seperti jahe, kunyit, dan bahan atau rempah-rempah yang lainnya. Yang keempat yaitu tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari tanaman berbunga dan tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Yang selanjutnya yaitu ada penggolongan tumbuhan. Penggolongan tumbuhan itu ada 3, yaitu berdasarkan daun. Daun merupakan salah satu bagian terpenting dari tumbuhan. Letaknya di bagian atas tumbuhan serta berfungsi menghasilkan zat makanan dan sebagai alat pernafasan. Berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu menyirip, melengkung, menjadi, dan sejajar. Menyirip itu contohnya kayak daun mangga. Yang ini ya. Yang kedua itu melengkung seperti daun waru atau daun sirih. Saya mengambil contoh daun sirih. Dan juga menjadi seperti daun pepaya, dan sejajar seperti daun tebu, jagung, atau pagi. Ini saya ambil daun tebu. Yang kedua yaitu berdasarkan bentuk batang. Batang berfungsi sebagai tempat tumbuhan tunas, daun, bunga, dan buah, serta berbagai pengangkut air dan zat-zat mineral dari akar ke daun. Selain itu, batang dan beberapa tumbuhan tertentu juga berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan cadangan, misalnya batang tumbuhan tebu. Berdasarkan jenis batangnya, batang sendiri dapat digolongkan menjadi 3, yaitu berbatang rumput, basah, dan juga kayu.
Berbatang rumput itu bila batangnya mempunyai ruas-ruas yang nyata dan biasanya berongga. Contohnya itu pada padi dan jagung. Kalau berbatang basah itu memiliki batang yang lubak dan berair. Contohnya batang bayam dan pacar Cina. Dan berbatang kayu itu memiliki batang yang keras dan berkayu. Contohnya kayak mangga dan jeruk. Kemudian ada berdasarkan warna bunga. Bagian tumbuhan yang sangat menarik adalah bunga. Bunga mempunyai warna yang beraneka ragam. Ada yang putih, merah, kuning, ungu, dan bahkan ada juga yang berwarna hijau seperti warna daun. Yang pertama kuning, antara lain bunga mawar, bunga matahari, dan bunga kenanga. Yang kedua hijau, antara lain bunga anggrek, bunga bungevil, bunga pacar, dan bunga aster. Yang ketiga berwarna putih, antara lain bunga melati, bunga mawar, bunga iris, bunga kantil, bunga kol, bunga pepaya, bunga tebu, bunga jambu, bunga teratai putih, dan bunga jeruk. Yang keempat berwarna merah, ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga belimbing, dan bunga flamboyan. Yang kelima berwarna ungu, antara lain bunga pisang, bunga mangga, bunga kedondong, dan bunga violet. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.